datang menolak PDI, lo aja kali kepedean. Bilang lagi kalau PDI, PKI. Iri bilang aja bos, karena di dalam dada burung Garuda, lambang dasar negara Republik Indonesia, ada sila keempat. Gambarnya banteng. Gambar EPI ada nggak? Gambar HTI ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Itulah kekuatan seorang Megawati. Tidak ada mungkin Bapak Bung Karno membuat lambang dasar negara di situ ada kepala banteng. Ayo dong dibor dong otaknya. EPI, HTI sama dengan PKI. Bisa jadi tuh ya, PKI-nya diganti S mungkin zaman sekarang ini. Karena HTI itu isinya PK sama S, ya kan? Ya enggak? Nah, jadi buat Bani Codot yang mendukung Anies, ya, kok pada ketar-ketir ya? Pada ketar-ketir karena mungkin bisa jadi 8 triliun koalisi dengan Bapak Surya Paloh itu Anies pembawa sial. Bisa jadi. Karena perlahan-lahan Surya Paloh meninggalkan Anies. Anies sekarang banyak hutangnya. Hutang sama Yusuf Kala masih ratusan miliar, hutangnya sama Surya Paloh apalagi. Oh iya, dibantu juga membuat isu bahwa Denny Indrayana membuat statement bahwa mahkamah akan membuat yang namanya pemilihan umum secara tertutup. Kau pikir ini negara Orba? Kau pikir presidennya Soeharto? Yang dulu-dulu ketika pemilu semua isi kotak yang namanya TPS itu udah dicoblosin Golkar. Kau pikir zamannya Soeharto ini? Sudah beberapa kali pemilu bilang kayak gitu, memfitnah selalu kepada pemerintah. Kalau mau mencemerlangkan koalisi yang namanya Anies, yang mendukung Anies, yang mengusung Anies, ya, kuli bangunan itu ya, tukang panggul yang mau manggul Anies, ayo buka programnya, jangan membuat fitnah. Tahu, Allah itu maha besar, mengetahui segalanya, mana yang benar. Apalagi kita nggak ngaruh banget bro, walaupun kadrun-kadrun semua menolak kader PDIP dicalonkan jadi presiden. Karena kamu merasa bahwa Anies itu bukanlah seorang kader, karena dia tidak memiliki induk partai, ombang-ambing. Tahu raket, tempat injakan orang-orang di atas air, nah itu. Pelampung digunakan oleh seorang mafia migas untuk menyelamatkan dirinya. Paham ya? Karena Anies bukanlah seorang kader. Ibarat itu tadi, pelampung untuk menyelamatkan seseorang. Maka ada gagasannya. Kami butuh perubahan. Ya kan? Mau membebaskan pajak. Pajak siapa yang akan dibebaskan? Pajaknya pengusaha swasta yang jadi bohirnya Anies kan? Itu. Kedua, ya, kami butuh perubahan. Ya kan, ingin merubah siapa saja. Ingin merubah kekayaannya. Karena Anies terlilit hutang dengan bohir-bohirnya. Pertama, mendukung Anies menjadi pilkada. Bohirnya membayar banyak orang untuk demo. Ya kan, belum kembali modalnya coy. Tekor. Ya kan. Ketiga, modal pada saat ya jargon revolusi akhlak jadi jai langkung itu dulu dijemput oleh bohirnya Anies. Ya kan, satu koper uangnya buat tebus yang namanya jai langkung di Arab Saudi. Pergi nggak diantar, pulang minta jemput.
Itu yang ketiga. Ya belum kembali modalnya bro. Gimana? Sakit kan kalau dengar nyarinya toa Nyai. Ngalahin toa Jakarta. Halo drone, simak bye-bye sampai pecah gendang telinga lo ya dengar suara gue. Ya drone. Ketiga, ya naik helipad jet pribadi dari Nasdem kemarin emang nggak pakai duit. Kau pikir dia melayang seperti balon gitu? Ya enggak lah, sewa lah bro. Duitnya MM-an itu bayar pilot. Emang kau pikir 100 juta cukup? Nggak bisa lah, itu belum kembali modal. Terus kemarin iming-iming door prize di Makassar ya kan, huru hara itu pakai duit. Duit bohirnya Anies itu belum kembali. Banyak hutang pula ke swasta, sementara kadrun goreng-goreng soal hutang negara. Ya kan? Belum semua kembali kalau Anies jadi presiden. Kenapa yang namanya kadrun panik, terutama Denny Indrayana, mantan Menhukam SBY. Kenapa dia membuat statement bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengadakan pemilu tertutup? Karena panik. Ada koalisi 8 triliun rupiah. Pak Denny, jangan-jangan Partai Demokrat menerima dari Pak Nasdem ya. 8 triliun itu berbagi-bagi rata ya. Ternyata seperti itu bro. Ada kemungkinan gerak-geriknya Denny Indrayana ini ya untuk menutupi, mengalihkan isu bahwa Kejaksaan Agung ini lagi mengusut 8 triliun 32 miliar itu. Ya, wow, bukan main bro. Pantesan panik kadrun kalau saya bersuara. Ternyata begitu saya amati gerak-geriknya Denny Indrayana, orang-orang Demokrat, koalisinya Anies ya, ternyata mengalihkan isu sepertinya ya, supaya mereka itu tidak diperiksa. Bisa jadi loh 8 triliun itu mengalir ke mereka juga. Halo Pak Denny. Nggak segitunya kali membuat statement panik segitunya, karena hanya PKS, Nasdem sama Demokrat ya yang mengusungnya. Padahal kan Bapak SBY sendiri kan yang ngomong minta pendapat itu kalau dia tidak mendukung Anies. Bagaimana statement mantan Menhukam yaitu Denny Indrayana, mantan Menhukamnya Pak SBY ini membuat statement seperti itu? Kok jadi takut? Saya khawatir ya. Kalau saya khawatir kalau yang namanya Denny Indrayana ini menutupi gerak-geriknya Kejaksaan Agung tentang penelusuran dana dari BTS, yaitu yang dilakukan oleh Joni ya, mengalir di berbagai orang, yaitu bisa jadi nyentil ke sana ya Denny ya. Itu rupanya bisa jadi bro ya, bisa jadi juga karena dia membuat statement itu upaya mereka. Baik saudara sekalian, kita sudah menyaksikan bersama 3 buah video yang direaksi pada kesempatan kali ini, yaitu dari Mbak Widya yang biasa disapa di dunia medsos dengan sebutan atau panggilan Nyai Dagelan Politik. Nah di sini beliau kembali menyampaikan statementnya atau pernyataannya untuk menanggapi tanggapan dari para netizen ataupun juga dari para pendukung Anies yang menyerangnya melalui VT atau di beberapa video lainnya. Nah di sini ia menjelaskan bagaimana ketakutan dari pihak kadrun menurutnya bahwa saat ini jangan sampai kekuatan Jokowi masih juga menjadi dominan dalam hal pilpres nanti, karena sekalipun beliau tidak maju tetapi beliau memiliki calon pengganti yang juga cukup kuat. Nah di sini
Mbak Widya tidak hanya menyampaikan soal itu, tetapi juga kembali menyerang kelompok garis keras, dalam hal ini adalah HTI dan FPI, bahwa kekuatan masa lalu mereka sebenarnya sudah selesai. Jadi jangan sampai diulangi lagi kekuatan yang dibangun dalam Pilgub DKI kembali di Pilpres nanti. Dan di sini beliau juga menyampaikan bahwa calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, memang sampai dengan saat ini mungkin utang masa lalunya belum selesai, yaitu ketika didukung untuk maju di Pilgub DKI. Sehingga ya para bohir-bohir yang sudah membiayai Anies Baswedan ini tentunya juga masih sangat berharap agar Anies Baswedan bisa terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 nanti, sehingga dengan demikian setidaknya mereka bisa balik modal. Nah, itu menurut pernyataan Mbak Widya tadi. Kalau menurut netizen, silakan tinggalkan di dalam kolom komentar.